Baik, kembali lagi di channel Pro History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Persyaratan P3K teknis tahun 2022 bagi yang tidak memenuhi passing grade. Baik, kembali lagi di channel Tech History. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompasia.com. Informasinya yaitu persyaratan P3K teknis tahun 2022 bagi yang tidak memenuhi passing grade. Simak informasinya baik-baik. Kebijakan sistem perankingan pada formasi P3K teknis untuk peserta P3K teknis non-passing grade. Pada tahapan seleksi kompetensi P3K teknis dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga profesional ASN dan menghindari kekosongan formasi sebagai salah satu opsi penyelesaian tenaga honorer di Indonesia. Disusun oleh Persatuan Peserta P3K Teknis Non-PG tahun 2022. Kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di daerah-daerah sudah cukup urgent, mulai dari wilayah yang besar sampai dengan yang termasuk 3T, butuh tenaga ASN untuk mendukung pembangunan nasional, apalagi agenda-agenda besar nasional menanti di depan termasuk pembangunan IKN. Mengingat hal itu, wilayah-wilayah di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten atau kota sangat perlu tambahan amunisi ASN untuk keberjalanan kinerja dan dalam optimalisasi tugas pelayanan publik di daerah. Namun saat ini hal itu hanya menjadi angan-angan dengan banyaknya kekosongan formasi setelah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K teknis, di mana fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan secara presentasi dan rata-rata peserta gagal memenuhi passing grade atau PG, yang dipersyaratkan hanya sebagian kecil saja yang mampu memenuhi passing grade yang dipersyaratkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya fenomena gugur massal peserta P3K teknis karena terbentur oleh tingginya nilai passing grade yang sangat tinggi di seluruh formasi dan soal ujian teknis yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi dan tidak relevan secara praktis dengan tugas serta kompetensi di lapangan. Maka dari itu kami ajukan harapan-harapan yang ada pada petisi harapan dan aspirasi kami adalah melakukan kebijakan perankingan pada formasi di mana peserta tes kompetensi teknis sama sekali tidak ada yang mencapai passing grade untuk pemenuhan formasi yang tersedia, guna menghindari kekosongan formasi yang sangat dibutuhkan oleh sangat urgent sifatnya di daerah-daerah, khususnya di daerah yang sangat membutuhkan tenaga ASN, atau melakukan penyesuaian penurunan passing grade formasi secara nasional khusus untuk nilai kompetensi teknis sebanyak 30% penurunan passing grade secara nasional. Hal ini kami harap tetap mempertimbangkan kelayakan penurunan passing grade secara nasional dan tetap memperhatikan kualitas ASN, atau dengan tetap memperhatikan skor total kumulatif minimal tertentu dan skor kompetensi teknis minimal tertentu, dengan tetap memprioritaskan dan mendahulukan peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya demi tetap menjaga dan mempertimbangkan kualitas ASN. Hal tersebut perlu segera diaspirasikan untuk diatur kemudian kebijakan demikian rupa seadanya mungkin kepada Kementerian Pan-RB untuk menyesuaikan kebijakan passing grade saat ini. Kebutuhan aparatur sipil negara di daerah-daerah sudah cukup urgent, mulai dari daerah skala besar hingga seperti 3T yang membutuhkan kewenangan hukum ASN untuk mendukung prakarsa pembangunan nasional. Namun saat ini hal tersebut baru sebatas rumor dari sekian banyak formasi yang diajukan setelah proses seleksi teknis P3K, di mana terjadi gugurnya masalah karena nilai passing grade yang sangat tinggi di setiap formasi dan persyaratan teknis. Soal yang memiliki ambang kegagalan yang sangat tinggi dan tidak dapat ditetapkan atau diterapkan dalam penerapan praktis untuk tugas atau keahlian. Beberapa instansi yang mendorong seleksi melalui proses tambahan memberikan ruang yang dibutuhkan bagi peserta yang belum berstatus PG masih untuk bergabung dalam formasi yang ada. Tetapi jika tidak ada passing grade lolos di
di institusi yang tidak memerlukan seleksi tambahan, maka kuota yang ada akan kosong begitu saja jika tidak ada yang lolos passing grade. Jumlah opsi tersedia bagi kami yang mencakup pemberlakukan sistem pemeringkatan untuk peserta yang tidak lolos passing grade. Peserta yang sudah lolos passing grade tetap menjadi prioritas utama untuk kuota formasi yang tersedia dan melakukan penurunan passing grade kompetensi teknis secara nasional dengan tetap memperhatikan batas penurunan sebagaimana yang telah kami sampaikan demi tetap menjaga kualitas ASN di Indonesia. Adapun opsi kebijakan yang kami tawarkan sebagai solusi yaitu opsi 1, memperlakukan sistem ranking untuk peserta yang tidak lolos passing grade. Peserta yang sudah lolos passing grade tetap menjadi prioritas utama untuk kuota formasi yang tersedia. Syarat tambahan untuk perankingan agar dapat menyaring peserta yang kompeten dan berkualitas saja yang masuk rankingan. Lulus passing grade pada soal kompetensi manajerial, sosial, kultur, dan wawancara, hanya tidak lulus pada kompetensi teknis. Nilai kumulatif keseluruhan yang dimiliki peserta tidak boleh kurang dari nilai total kumulatif dari passing grade terendah yaitu 334. Didapatkan dari standar PG yang paling kecil untuk kompetensi teknis yaitu 180 ditambah dengan nilai PG dari gabungan kompetensi manajerial dan sosial kultur yaitu 130 dan ditambahkan dengan nilai passing grade untuk wawancara yaitu 24. Opsi yang kedua, melakukan penurunan passing grade secara khusus yaitu passing grade kompetensi teknis sebanyak 30% dengan tetap mempertimbangkan kelayakan penurunan passing grade secara nasional dan tetap memperhatikan kualitas ASN. Langkah-langkah sistem kebijakan perankingan yang dapat kami usulkan sebagai berikut. Prioritas 1 adalah peserta yang lulus passing grade sesuai Kemenpan nomor 971 tahun 2022. Prioritas 2 adalah peserta yang tidak lulus passing grade namun lulus setelah passing grade diturunkan. Prioritas 3 adalah peserta yang tidak lulus passing grade setelah passing grade diturunkan dan di ranking sesama P3 untuk mengisi kekosongan formasi. Contoh, jika ada lowongan formasi sebanyak 4 dan yang mencapai PG hanya 1, maka sisa 3 formasi akan diisi oleh P2 dengan peringkat terbaik, dan jika masih ada formasi kosong maka akan diisi P3 dengan peringkat terbaik. P1 paling unggul, P2 di bawah P1, P3 di bawah P2. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.